Orang ateis tu tak percaya Tuhan ni ada. Ini alam hukum berlaku. Ini berlaku apa nama sifat daharia. Memang sudah begitu masa itu. Masa akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada yang mengaturnya. Kata Imam Hanafi, pernah tak kau berjalan lihat kotoran unta? Pernah. Waktu kau memandang kotoran unta itu menunjukkan apa? Adanya unta katanya. Adanya unta. Nah, alam ini bukan kotoran unta, tetapi dia ada lebih indah dari kotoran unta. Siang dengan malam, bukannya gampang ini. Malam kita tidur, siang cari rezeki. Kalau kau bilang ni aturannya ada aturannya sendirinya, kau tak berakal. Nah, begitu indahnya alam ini menunjukkan ada Al-Qadir yang Maha Kuasa. Jadi memang begitu. Semua para nabi mengajak kepada umatnya pertama kali lihat kekuasaan Tuhan. Alhamdulillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Ini memasuki sifat yang ke-10, sifat hayat, hidup. Ya, namanya dia tu hayul, sifatnya hayat. Itu berpasangan ya antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Baik, apa definisinya dulu ni? Ya. Sifat hayat ini kata ulama iaitu sifat yang sah. Artinya sifat yang benar adanya. Tusahihu liman qamati bihi, sifat yang sah yang mana semuanya tegak berdiri dengan sifat hayat. Ya. Ayattasifu bil idrak, dan sifat hayat ini adalah dengan idrak. Idrak itu apa? Artinya mendapatkan. Ada ayat ya yang menyatakan mengenai idrak ini. Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia menjangkau semua pandangan. Idrak itu artinya mendapatkan, menjangkau. Dia menjangkau semua pandangan dan dia tidak bisa dijangkau oleh pandangan. Artinya apa? Allah idrak, mendapatkan, memandang semua makhluk yang disemandang, tapi Allah tak bisa dipandang. Dengan apa? Dengan ini. Basar kita ini tidak mampu menjangkau melihat Allah, tapi Allah bisa melihat orang yang mempunyai pandangan. Itu artinya idrak. Jadi idrak di sini apa maknanya? Sifat hayat ini jangkauannya idrak, artinya semuanya mendapatkan akibat sifat hayat ini, baik dia hadis maupun qadim. Qadim yang mana? Sifat Allah sendiri. Ya, contoh. Ini contoh. Apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Apa bedanya? Si A ni hidup, si B mati. Si A ini bisa melihat, bisa mendengar. Apa lagi?
mampu berkuasa, bisa berkehendak. Sedangkan si B tak bisa. Bedanya apa? Bedanya antara hidup dengan mati. Orang hidup tentulah bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, apalagi bisa berkuasa, bisa berkehendak. Sedangkan orang mati, itu dikatakan idrak. Sifat Allah mendengar, melihat, apalagi mengetahui, apalagi berkata-kata, berkuasa, berkehendak. Syaratnya dia harus ada sifat hayat. Kalau ada sifat hayat, barulah nampak sifat yang lain itu. Nah, sifat kodratnya muncul karena dia hidup. Sifat iradatnya muncul berkehendak karena dia hidup. Sifat mengetahuinya ada karena dia hidup. Sifat mendengarnya ada karena hidup. Sifat melihatnya ada karena hidup. Sifat berkata-kata, sifat kalam pun ada karena hidup. Itu dikatakan sifat Allah yang ada pada sifat ma'ani itu bisa muncul karena dia hidup. Apakah lagi yang hadis ni? Yang hadis ni kita lah ni. Nah, kita pun maaf bergantung dengan sifat hayat Allah. Kita hidup karena Allah Maha. Kalau boleh saya ambil kesimpulannya, sebenarnya kita ni mati. Kita ni mati, Pak. Jangan bilang kita ni hidup. Apa pula? Ya. Kita ni mana? Punya kita tu mana? Mana punya kita? Roh kita, pendengaran, penglihatan, bisa ngomong, bisa berjalan, bisa menginginkan sesuatu, bisa berkehendak, diberi kemampuan. Punya kita gitu? Kan? Bukan punya kita, Pak. Apakah itu anugerah? Kata ulama tasawuf, bukan anugerah. Apa kita pemberian? Bukan. Kalau pemberian, kapan dia beri? Kapan Pak dia beri? Itu sudah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok sekarang ni kita belajar mati, anggap kita ni mati. Oh, saya ni bisa berbuat apa-apa. Itu muncul dari mana? Oh, saya ni bisa melihat, mendengar, berjalan, berinisiatif, berbuat. Itu dari mana? Kalau kita lihat orang mati, habislah tu lah. Tinggal dibungkus, dimandikan, disalatkan, ditanam. Balik asal. Balik asal. Ya, semuanya balik asal. Yang tak mau balik itu, maaf, itu orang tak faham. Disangka lama itu. Kita harus balik. Terus saya sampaikan, sejauh-jauh kita berjalan, kita pasti kepingin kembali ke kampung halaman kita. 1000 tahun pun kita hidup seperti umur Nabi Nuh, tetap kita harus kembali sudah. Karena yang kita miliki kita ada. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita faham. Ilmu tauhid ini indah. Indah, Pak. Ya. Nah, dengan sifat hayat itu Allah mengetahui, dia mendengar, dia melihat dan lain-lain. Dan dia merupakan syarat bagi segala sifat ma'ani. Apalagi makhluk ini. Makhluk ini bersandar dengan sifat hayat. Jadi kalau sudah bersandar dengan sifat hayat, jangan lagi bersandar berharap dengan makhluk. Siapa berharap dengan makhluk, dia salah jalan. Itu dinamakan waladhdallin, orang-orang yang sesat. Oh, ini kan Nasrani Pak Ustaz. Itu syariatnya.
Hakikatnya orang berharap dengan makhluk, bersandar dengan makhluk pun termasuk dhalin, jalannya sesat. Oh, selama ini kita paham sesat ini nyembah patung. Ya kan, selama ini kita memahami sesat itu nyembah patung. Padahal inilah yang sebenarnya. Tatkala kau paham sifat hayatmu hakikatnya tidak ada, Allah lah hidup yang sebenar-benarnya, maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah, siapa berharap kepada selain Allah, siapa bersandar kepada selain Allah, dia salah jalan. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah kau, bertawakallah kau kepada zat yang hidup tak pernah mati. Ini bersandar dengan makhluk, makhluk mati. Berharap dengan makhluk, makhluk pun bergantung dengan Allah. Itu kan, bawa paham ilmu ini sebenarnya tidak ada tauhid, tidak ada tawakal kecuali paham tauhid, paham la ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, nanti banyak-banyak tawakal kepada Allah. Ya, siapa yang tak kuat la ilaha illallahnya, lepas ni sama ini, ya, tak ada kuat lagi. Maka lawannya maut, mustahil dia mengalami kematian. Nah, sifat hayat ini sifat ma'ani, ya, sifat ma'ani dan tidak mempunyai ta'alluq. Ada ta'alluq tak ada ni? Tidak ada. Ada tuntutan tak? Tidak ada. Apa sebab? Karena dia tidak menuntut, disebabkan sifat hayat ini syarat bagi sifat ma'ani. Jadi tak ada tuntutan. Kalau kodrat ada bang, alam berjalan dengan kodrat Allah. Sifat kodrat menuntut kepada makhluk, makhluk tak bisa apa-apa kecuali dengan sifat kodrat Allah. Tetapi sifat hayat dah, sifat hayat tak menuntut. Kenapa? Sifat ma'ani itu harus bersyarat dengan sifat hayat. Mungkinkah Allah bisa melihat, mendengar, berkata-kata kalau tanpa sifat hayat? Makanya sifat hayat tak ada tuntutan. Ya, ada doa dari Nabi SAW. Ini Nabi ni, doa-doa Nabi tu ada makna, ya, ada maknanya. Apa kata Nabi? Nabi bilang sama Allah, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau kemuliaanmu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, antudillani antal hayyul ladzi la tamut, aku berlindung ya Allah dari kesesatan kepada zat yang hidup tak pernah mati, wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semuanya mati, kata Nabi. Jadi doa Nabi itu mudah. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu yang zat tidak ada yang hidup tanpa kematian kecuali Engkau, sedangkan jin dan manusia semuanya mengalami kematian. Nah, jadi kalau siapa yang tak mau mati, mungkin dah tu, tak mungkin. Kita akan mengalami kematian kerana kehidupan kita ini hakikatnya tidak ada. Ibaratkan buih di laut, kok dipandang-pandang buih itu muncul, dipandang lagi hilang. Mana buih itu? Di mana buih itu? Hakikatnya buih itu tidak ada. Ya, jadi kalau tauhidnya kuat, hakikatnya makhluk ini tidak ada. Tapi ingat, tauhid tak akan didapat kecuali kita ikut Allah dan ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang banyak buat salah, melanggar hukum Allah, tak bisa rasakan tauhid itu, tambah jauh. Ya, bertambah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya paham tauhid ilmu dan bisa merasakan, harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas bahwasanya kalau udah kematian itu mutlak sudah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah seseorang mengalami kematian kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, dia sudah ditetapkan dalam kitab yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kematian wajar, makhluk
Ya, siapa pun meninggal wajar, makhluk. Sedih, ya, kan kita sayang. Sedih itu tandanya kita sayang. Meratap tak boleh. Ya, siapa meratap berdosa, bahkan dosa besar. Maaf ya, dosa besar. Bahkan kata Nabi, mayat tatkala kita ratapi kepergiannya bertambah berat siksaan dalam alam barzakh. Ya, bertambah berat dia. Nah, sedih wajar karena sayang, tapi tak menerima takdir itu yang salah. Ya, tak boleh tidak. Nah, jadi kesimpulannya apa? Allahu hayatut tammah. Allah lah sifat hayat yang sempurna. Al-insu wal jinnu hayatu idhafah. Manusia dan jin hidupnya nyanda. Tahu nyanda? Sandaran. Bayang-bayang saja. Jadi bayang-bayang itu bersandar kepada siapa? Hah? Bayang-bayang bersandar kepada siapa? Nih tangan saya ini ada bayang-bayang. Bayang-bayang ini bersandar kepada siapa? Kepada tangan. Bayang-bayangnya hakikatnya tak ada. Tanpa tangan bayang-bayang tak muncul. Itu dikatakan tangan inilah yang sebenarnya. Adapun bayang-bayangnya bukan. Allah lah yang sebenarnya yang hidup dan maha hidup. Sedangkan manusia bayang-bayang. Bayang-bayang tak lama akan hilang. Ya, akan hilang. Tapi tidak hilang lalu, hilang kembali namanya. Ya, hilang kembali. Roh kembali, tanah, jasad kembali, masing-masing kembali. Makanya orang meninggal itu disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal bukan musnah, kembali masing-masing, balik asal. Jasad balik ke tanah, roh kembali kepadanya. Ya, nya siapa tadi? Nya itu Allah lah udah. Ya. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau begitu jamaah kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la hayat illallah, la hayata illallah, la hayata illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah. Dalam zikir boleh terapkan, tak apa-apa. Ya, dalam hidup boleh terapkan. Dalam zikir diterapkan. Nanti nak mati pun mudah-mudahan kita nerapkan ilmu ini. Balik asal. Ada ulama bilang kalau kau sakit berat, kata dia, sifat-sifat pinjaman tadi, pinjam namanya, ditarik satu-satu. Makanya orang mau meninggal tu bang, mata sudah kabur, kan? Mata sudah kabur tu bang, tak nampak lagi siapa nak dipandang. Kuping habis, dah tuli. Kodrat tubuh habis. Keinginan sudah tak ada, iradah keinginan tak ada. Kodrat tubuh sudah lemah. Pandangan mata, penglihatan sudah kabur. Sifat samam, pendengaran sudah tuli. Yang ada dipinjamkan sifat hayat yang masih nafas tu naik. Kuda sifat hayat yang dipinjamkan ditarik habis. Itulah namanya innalillah. Ya, bapak paham, sesungguhnya hanya milik Allah. Dah selesai. Jadi belajar sifat hayat ini nolkan. Kita harus nolkan diri kita. Tak punya apa-apa. Ya, tak punya apa-apa. Jadi nyaman. Kalau sudah kita nolkan, kembalinya mudah. Tapi kalau kita merasa punya angka 2, angka 3, angka 5, oh masih memiliki, ya, merasa memiliki, itu yang berat tu. Tapi tak mudah mau mengenalkannya ni. Hantam dia pak, la ilaha, hantam hati tu biar tahu kita ni nol, tak ada apa-apa. Kau tak dihantam tak tahu kita. Ya.
Begitulah Nabi SAW. Jadi Nabi enteng kembali kepada Allah. Tugas sudah selesai, ya, kebaikan telah disampaikan, sahabat telah dikenalkan siapa Allah, sudah kenal semua dengan diri masing-masing. Nah, semua hukum sudah disampaikan, semua harta-harta Nabi pun sudah habis dikasihkan kepada umat. Nabi kembali tenang. Kenapa? Nabi mengenalkan dirinya kembali setelah tugas selesai. Nah, kita juga begitu. Kita tugas kita apa nih? Ibadah, punya istri, didik, punya anak, didik kepada Allah, kenalkan dia dengan Allah SWT. Nah, ini kan amanah. Mudah-mudahan amanah ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mudah untuk kembali nanti insya-Allah. Kalau kita kembali, kembalilah dengan kebaikan, dengan husnul khatimah yang Allah ridha kepada kita insya-Allah. Amin. Baik jemaah, ya, sifat sama hayat pendek pembahasannya, namun maknanya luas. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya silakan mudzakarah. Ya. Kalau kita membuka Al-Quran, memang di sana banyak dilihatkan sifat qadar dan iradat. Nah, apa sebab? Awal tauhid itu, awal tauhid, semua nabi, seluruh para nabi mengajak kepada umatnya untuk melihat kebesaran alam ini. Nah, ya. Kalau tak dilihatkan kepada alamnya, dia tak tahu siapa yang maha berkuasa. Jadi asal awal tauhid sifat kodrat dulu, baru meyakini ada Al-Qadir yang maha kuasa. Harus begitu Pak? Enggak, tak boleh enggak. Imam Hanafi ya, orang ateis tu tak percaya Tuhan ni ada. Ini alam hukum berlaku. Ini berlaku apa nama sifat daharia. Memang sudah begitu masa itu. Masa akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada yang mengaturnya. Kata Imam Hanafi, pernah tak kau berjalan lihat kotoran unta? Pernah? Waktu kau memandang kotoran unta itu menunjukkan apa? Adanya unta katanya. Adanya unta. Nah, alam ini bukan kotoran unta, tetapi dia ada lebih indah dari kotoran unta. Siang dengan malam, bukannya gampang ini. Malam kita tidur, siang cari rezeki. Kalau kau bilang ni aturannya ada aturannya sendirinya, kau tak berakal. Nah, begitu indahnya alam ini menunjukkan ada Al-Qadir yang maha kuasa. Jadi memang begitu. Semua para nabi mengajak kepada umatnya pertama kali lihat kekuasaan Tuhan. Ya, setelah itu baru yang lain. Mana yang betul? Ketauhidnya, wahdaniyahnya, kemudian sifat hayatnya, terus. Oh, kalau begitu yang maha kuasa ni dialah yang menciptakan. Ya, tak mungkin ciptaan ada dengan sendirinya. Kalau begitu ada yang mengadakan. Siapa dia? Oh, dia sudah ada sebelum ada makhluk, namanya qidam. Apakah mungkin ada sesuatu sebelum dia? Tak mungkin. Kalau ada sesuatu sebelum dia, berarti dia dikuasai. Kemudian bagaimana lagi? Tatkala semuanya musnah ini, dia tetap eksis, namanya baqa. Kalau dia sudah ada sebelum ada makhluk dan dia tetap ada tatkala musnahnya makhluk, tentu dia tidak sama dengan makhluk, namanya mukhalafatul lil. Merembet semua itu Pak. Nah kemudian apakah dia perlu makhluk? Enggak, makhluk yang perlu dia. Itu namanya qiyamu ta'ala binafsi. Kalau dia perlu makhluk berarti dia lemah. Maka beruntung namanya Abdus Somad tu. As-Somad sifat Allah, makhluk butuh dia. Maka nama Abdus Somad tu makhluk yang butuh Allah. Kemudian siapa lagi dia ni? Apakah ada pendamping? Enggak, dia wahdaniyah. Dia kerjanya sendiri, tak mungkin didampingi. Dan seterusnya Pak. Ini dikaji sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi penampilan pertama untuk meyakini adanya penguasa, sifat kodrat dulu. Semuanya gitu. Nabi Ibrahim tafakur. Ya malam-malam bulan. Pandang bulan. Nabi Ibrahim.
Ini Tuhan aku, kata dia. Indah betul dipandangnya, bulan purnama lagi. Begitu menjelang subuh, hilang. Pagi muncul lagi, lebih besar lagi, matahari. Mungkin ini Tuhan aku, dia lebih besar ni, kata. Maghrib, hilang. Merenung lagi dia. Ini malam muncul, siang lebih besar cahaya. Apa ini? Oh, ternyata aku bisa melihat adanya matahari. Malam nampak cahaya kita butuhkan kerana adanya bulan. Kalau tak ada bulan Pak, dingin betul, mati kita ni. Gelap dan mati. Oh, la yuhibbul afilin. Aku tak senang. Tuhan aku bukan sesuatu yang muncul lalu dia hilang, kata Nabi Ibrahim. Baru dia dapat, ternyata siang dengan malam adanya matahari dan bulan. Berarti siang, malam, matahari, bulan ada yang mengadakannya. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Oh, dapat tauhid dia. Melihat dari sifat qudrat. Semua Nabi gitu Pak. Semua Nabi bertafakur mencari Tuhan melalui alam ini. Nah, kita juga itu tauhid ini. Ya. Tapi ingat, sifat kodrat, sifat iradat, sifat sama mendengar, melihat, berkata-kata, ilmu, semuanya bergantung dengan sifat hayat. Berarti yang hidup hanya Allah hakiki. Kita ni numpang, bayang-bayang, sandaran. Ini bisa Pak kita rasakan nanti waktu kita berzikir, tapi harus betul zikirnya. Dan jangan maksiat. Kalau maksiat tak jadi dia. Siapa berzikir maksiat 1000 tahun tak ada hasil. Zikir itu harus bersih juga, ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Makan harus steril, jangan makan barang haram, tak jadi zikir tu. Perbuatan juga begitu, jaga-jagalah hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi, dengan manusia. Itu semuanya buah daripada ibadah. Nanti akan bisa dirasakan. Ya, segera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama pertanyaan, ilmu tarekat itu ada tak hubungan dengan ilmu ma'rifat? Jelas. Ilmu ma'rifat dia muncul buah dari ilmu hakikat, jelas. Tarekat, hakikat, ma'rifat pun tak bisa muncul kalau tidak ada pondasi dasar yang kuat, itu syariat. Ini berhubungan semuanya ini, tidak bisa tidak. Makanya disebutkan 4 serangkai ini. Syariat kau harus ibadah, tarekat kau harus meyakini Allah, hakikat kau merasakan kehadirannya, makrifat ilmu pengenalan dibukakan olehnya. Jalan 4-4 ni, ya, 4-4 ini. Makanya di dalam hadis Nabi yang kemarin kita sebut, Islam, iman dan ihsan, itulah di syariat, tarekat, hakikat. Nah, sekarang tarekat ini sebenarnya tasawuf, tapi tasawuf amal. Nah, ada tasawuf amal, ada tasawuf ma'rifat. Dua-duanya ni. Pertama dia beramal, namanya tarekat, dan buahnya menghasilkan ma'rifat, dan ma'rifat tak akan muncul kalau tidak bertarekat. Jangan nak ngomong ma'rifat kalau tidak ikut tarekat, bohong namanya itu. Ya, ngomong sih boleh-boleh. Bagi di warung kopi tu 2-3 jam kopi pancung, omong kosong semua tu Pak. Benar, omong kosong, berjam-jam ngomong tentang hakikat ma'rifat, tapi tidak ibadah dengan syariat dan tarekat. Bohong. Nah, cuba kita dengan mursyid-mursyid itu tak diladen dia Pak. Dengan mursyid ke, dengan wakil talqin yang sudah kenal Allah sampai kita ngomong yang tinggi-tinggi tak diladennya. Dia tahu. Dia bilang apa? Kemarin saya dapat malu saya. Kami dikumpulkanlah. Ya. Dikumpulkan wakil talqin yang sudah lama dari Abah, ada yang badal talqin pun kumpulkan semua itu. Duduk kan. Apa kata beliau? Kata Ustaz Ali,
kita ini harus bisa mendudukkan posisi kita. Maksudnya gimana Kiai? Nah, kita ini kadang kita masuk dalam tontonan itu, ada kursinya yang VIP, ada kursinya ekonomi. Nah, kalau kita masih di ekonomi, jangan duduk di VIP, nanti diusir. Iya Pak, kena itu, malu, saya pun malu dengan. Duduklah di tempat ekonomi yang kebanyakan. Artinya apa? Kita tasawuf ini jangan ngomong sesuatu yang belum kita capai. Kita belum sampai derajat itu. Kita tidak beli tiket VIP, tapi ngaku kita beli tiket VIP. Akhirnya kena usir. Tapi kalau kita punya tiket VIP, tempat kita tu mulia, duduk di mana pun boleh tak? Boleh Pak. Duduk di ekonomi tak masalah. Mungkin kita pun kena usir juga. Tapi ingat, usir itu terhormat. Pak, tolong Bapak jangan di sini, di sana tempat Bapak lebih sopan. Betul Pak? Itu saya merenung, Masya Allah. Inilah dia, orang-orang ni banyak ngomong, tapi dia tak tahu apa yang diomongkannya, dan dia tidak mendapatkan apa yang diomongkannya, cuma ngomong saja. Itu dalam Al-Quran tu, kullu unasin masyrabahum, manusia itu minumannya masing-masing. Saya minum air putih, alhamdulillah. Guru saya minum air susu, alhamdulillah. Guru dari guru saya minum air madu. Ini minum air putih, ngaku minum air madu. Mana boleh? Jadi letakkan tempat kita masing-masing. Ya, sekarang saya bertarekat, udah, berarti sedang bersihkan diri, selesai. Jangan nak ngomong yang tinggi-tinggi itu Pak, malu kita nanti sama para awliya. Maka kita ketemu guru tu malu Pak. Cubalah kalau kita ngomong-ngomong berlebih-lebihan, sesuatu yang belum kita capai kita omongkan, kena kita Pak, disentil sama dia. Disentil. Dulu kata beliau, saya dengan guru saya, kata, dengan mursyid, begitu dapat anugerah dalam berzikir tu, tak sabar diomongkan. Apa kata mursyid bilang? Ban dalam jangan taruh di luar. Habis. Ban dalam jangan simpan di luar, rusak dia. Siapa yang dapat anugerah, simpan rapi-rapi. Jangan omongkan dengan orang yang tak paham. Kalaupun dapat, ini tak dapat pun dia omongannya. Dia membicarakan sesuatu yang belum dia capai. Ini mohon maaf nih ya, saya buka sedikit. Jadi kita ini tidak sama Pak, pemahaman kita. Anugerah zikir pun tidak sama diberikan Allah SWT. Nanti di surga mana pun tak sama kita nanti di akhirat. Jadi kita belajar ilmu ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ilmu tauhid yang saya sampaikan tadi itu, jangan bapak ibu ngomong sama anak masalah ini, berdosa tu. Kenapa kita menyampaikan sesuatu yang dia belum sampai pemahamannya? Tak boleh, haram hukumnya. Maka kata Nabi bilang, wa nahnu yatahaddatsu biqadri uqulihim. Kami para nabi ini ngomong dengan orang yang diajak ngomong sesuai tingkat kecerdasan orang yang diajak ngomong. Makanya Nabi tak mau ngomong yang tinggi-tinggi dengan sahabat yang baru masuk Islam. Tapi Nabi ngomong hal yang khusus dengan Abu Bakar. Apa yang Allah tumpahkan dalam hatiku, aku tumpahkan juga ke dalam dadanya Abu Bakar, kata Rasulullah. Nah, itu lain Pak, udah beda tu. Nah, jadi kita juga begitu, kita bicara sesuai dengan kecerdasan orang yang kita ajak bicara. Nah, inilah
ngomong udahlah dia tak faham, ngomong yang tinggi-tinggi pula, yang diajak ngomong pun lebih tak faham lagi. Aduh, jadi tak faham kuadrat jadi. Timbullah fitnah. Saya dapat kawan masih keluarga family dari saya punya ibu, belajarlah. Dia tak mau belajar sama saya lagi sekarang. Sifat 20 kata dia. Dulu udah dah kata dia. Di mana? Di bawah mai SD. Masuk SMP pun udah kata dia. Masuk aliyah pun udah juga. Itu hafalan, bukan dikaji. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang dia? Dia kok kurma tu sebelum salat tu mandang kaca tu, bercermin diri. Udah bercermin, baru dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi istrinya bilang sama saya, kenapa begitu? Tanyalah dia, kenapa bercermin dulu baru takbir? Dia bilang apa? Kaca diri kata dia. Kaca diri baru takbir. Mandang diri dulu. Astagfirullah. Inilah saya bilang, yang ngomong tak paham, yang menerima lebih lagi, akhirnya pusing di sini. Ya, kaca diri kata dia. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri kenal Tuhan. Kaca diri lah. Tuhan ada mata, Tuhan ada kuping. Udah syirik lagi, sesat lah tu dah. Jadi ilmu sifat 20 inilah yang selamat. Ini kalau kuat, selanjutnya kita punya fondasi, tidak akan sesat kita insya-Allah. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.